hari ini kita melaksanakan Idul Adha, hari raya penyembelihan. Siapa yang menentukan? Siapa yang berhak untuk menentukan? Ormas HTI lah, ormas FPI lah, ormas ini, jangan membantal-bantalkan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini alhamdulillah kita siaran melalui channel YouTube CNI TV. Pada kesempatan ini, karena tinggal menunggu hari hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu hari raya penyembelihan. Berarti setelah sholat itu penyembelihan. Yang jadi polemik setiap tahunnya di Indonesia itu, hari raya selalu saja terjadi perbedaan, sehingga dalam pelaksanaan waktunya untuk Idul Adha-nya menjadi berbeda-beda. Ini ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10, ada lagi kalau hari raya Idul Fitri itu sering terjadi ya, bahkan 5 hari berturut-turut hari raya. Maka polemik ini sederhana sebenarnya, tinggal bagaimana pemerintah tegas dalam hal masalah hari raya ya. Karena bagi orang yang tidak puasa, bagi orang yang tidak peduli dengan hari raya, itu tidak masalah bagi mereka. Apakah hari raya ini mau hari ini, mau besok, mau besoknya lagi, atau 2 hari akan datang, atau 1 minggu berturut-turut hari raya, atau yang lebih hebat lagi 1 bulan berturut-turut hari raya. Tapi bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang ingin menyembelih, itu kan ada fadilah yang Allah berikan. Puasa Arafah sanatain, ya kan, sana qablahu wa sana ba'dahu. Itu Rasul yang merekomendasikan bahwasanya puasa Arafah akan menghapus dosa 2 tahun, ya kan. Ada yang sebelum 1 tahun, sesudah 1 tahun. Nah, ini kan yang menjadi sebuah polemik bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah itu, ibadah puasa, ibadah hari raya Idul Adha, penyembelihan yang lebih afdal kan gitu. Nah, maka hal-hal polemik yang seperti ini, siapa sih yang berhak kan gitu. Pada hakikatnya begini, hari raya hakikatnya ada 3 hal yang memang harus ru'yatul hilal. Taruhlah kalau yang hisab-hisab mungkin perbedaannya seperti itu. Ketetapannya itu ru'yatul hilal, ada 3 hal: masuknya Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, karena di situ ada 3 titik penting bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah melaksanakan amal-amal ibadah itu. Masuknya bagi orang yang tidak beriman dan tidak puasa tidak masalah, mereka tidak puasa, kadang juga lebarannya dari awal. Nah, tapi bagi mereka yang kurban, bagi mereka yang berpuasa, nah ini kan harus ada waktu-waktu yang tepat. Contoh, kita melaksanakan sholat tahajud, di mana Allah mengabulkan doa-doa kaum muslimin yang sedang melaksanakan tahajud. Yang nggak tahajud, ya nggak jadi masalah. Nah,
Sama dengan Idul Adha ini, yang tidak Idul Adha ya nggak masalah, tapi yang Idul Adha yang merayakan hari raya penyembelihan, nah, Idul Adha itu hari raya penyembelihan. Nah ini yang penting kan. Sama dengan masuknya Ramadan, ini yang penting. Bagi orang yang tidak berpuasa ya tidak penting, tapi kalau orang yang berpuasa ya penting. Berakhirnya puasa, masuknya Syawal, nah itu penting karena orang yang beriman harus mengakhiri puasa 1 bulannya. Ada 3 hal, berarti masuknya Ramadan, masuknya Syawal, dan masuknya Idul Adha, Dzul Hijjah pada tanggal 9, tanggal 10. Mereka melaksanakan hari raya Idul Adha. Nah, pada saat wukuf, nah mereka ini sudah berjalan. Mereka sudah melaksanakan Jumratul Aqabah sekarang kan. Begitu datang lempar. Nah, yang jadi masalah, siapa sih yang berhak untuk menentukan hari raya ini? Marilah kita bicara ilmu, jangan bicara ini kelompok ormas ini yang disebutin, ormas HTI lah, ormas FPI lah, ormas ini, jangan membantal-bantalkan ke sana kan gitu. Artinya hal-hal yang seperti ini ya kita bicara saja secara ilmiah, secara ilmunya. Siapa sih yang berhak untuk menentukan? Siapa yang berhak untuk menentukan hari ini adalah hari raya? Hari ini adalah masuknya Ramadan. Hari ini masuknya Syawal. Hari ini kita melaksanakan Idul Adha, hari raya penyembelihan. Siapa yang menentukan? Siapa yang berhak untuk menentukan? Garis bawahi, siapa yang berhak untuk menentukan? Semua orang berhak untuk menentukan, tetapi untuk memutuskan tidak semua orang berhak untuk memutuskan. Yang berhak untuk memutuskan itu adalah sang penguasa, sesuai tadi kaidahnya. Baik, itu bicara dari dalam sisi organisasian yang harus diatasi oleh sang penguasa. Kita bicara nih masalah, ini kitabnya ya, ini kitabnya Majmu' Fatawa, juznya ini juz 25 sampai 26, bab Risalatul Hilal. Ada di situ Risalatul Hilal, ada juga di sini saya baca langsung di tengah, kalau dibacain semua kan nantinya panjang. Dan sama kitab rujukannya nih, Liqasidi Ummul Qura, Al-Qira Liqasidi Ummul Qura. Ini nanti kita bahas bacaan bagi orang yang sengaja hendak berangkat ke Mekah Al-Mukarramah atau Masjid Nabawi. Ini oleh Imam Tabari, karangan Imam Tabari. Baik. Nah, ini kita Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dia menyampaikan, ditanya ya dari seorang laki-laki yang melihat hilal sendirian, wa tahaqqaqa ru'yah fahal lahu ay yaftura wahda aw yasuma wahda aw ma'a jumhurin nas. Ya, ditanya nih, Syekh Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang telah melihat hilal sendirian, wa tahaqqaqa ru'yah, dan dia membenarkan dan yakin dengan lihatnya dia. Apakah bagi yang melihat ru'yah bulan itu sendirian dia berbuka sendirian, atau dia berpuasa sendirian, atau dia harus bersama-sama mayoritas manusia yang lain, jamaah yang lain ya, atau dia bersama-sama mayoritas jamaah, keputusan bersama. Maka Ibnu Taimiyah dia menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, katanya, idza ra'a hilal as-shaum wahda aw hilal al-fitra wahda. Ketika telah seorang melihat hilal berpuasa hilal puasa sendiri, dan melihat hilal hari raya sendiri, dan apakah wajib atas dia berpuasa dengan melihatnya itu sendiri, atau dia berhari raya dengan sendirinya, dengan diri dia sendiri aja, atau ya kan, tidak berpuasa dan tidak juga dia berhari raya, kecuali puasa dan hari raya bersama-sama jamaah.
Dengan hal yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, ala salasati aqwal, ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Satu pendapat, anna alaihi ayyasuma, bahwasanya wajib atas dia puasa, wa ayyaftur sirran, dia harus puasa dan dia berhari raya secara rahasia. Artinya dia buka makan sendiri, nggak perlu ngajak-ngajak orang lain. Nanti dicatat, digaris bawahi. Nah, teknologi sudah canggih kayak begini, tidak mungkin orang secara sirron, ya kan? Nah, sirron itu secara rahasia, dia puasa, ya kan? Biru'yatin nafsi, yasumu, kan? Anna alaihi ayyasum, hendaklah dia berpuasa, wa yaftur sirron, dan dia boleh tidak puasa tapi secara rahasia, dia berbuka tapi dia secara rahasia, tidak boleh ngajak orang lain, secara sembunyi di dalam kamar sendirian dia makan, silakan. Wala yafturu illa ma'an nas, artinya dia tidak berhari raya, tidak sholat hari raya, dia cuma makan saja, illa ma'an nas, kecuali dia harus bersama-sama jamaah ketika melaksanakan sholatnya. Begini maksudnya silakan dia berpuasa, nanti ketika dia hari raya, nah gitu, pada saat hari rayanya dia mengikuti jumhurun nas, artinya mengikuti mayoritas jamaah melaksanakan sholatnya hari apa. Artinya dia tidak boleh melaksanakan sholat hari raya sendirian, itu tidak boleh, karena hari raya itu harus datang ke kita. Nah, di sini ada tiga pendapat. Satu, dia berpuasa wa ayyaftur sirron, dan dia berbuka secara rahasia. Nah, ini madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau umpamanya hari Sabtu itu adalah kemarin ini, mau besok ini, umpamanya saya seumpamanya saya tidak berpuasa, maka saya tidak puasanya diam-diam. Adapun sholatnya nanti bersama-sama dengan jumhur nas, apa yang telah diumumkan secara bersama-sama. Atau yang kedua, itu tadi mazhab Imam Syafi'i, berpuasa tapi berbukanya secara sirri, dia makan sendirian, sholatnya harus bersama-sama dengan apa yang diumumkan. Nah, ini Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, ya. Wathani yasumu wa la yaftur. Yang kedua, ada yang berpendapat ya tidak puasa dan tidak juga dia berbuka, tidak lebaran duluan, dia tidak puasa duluan, itu maksudnya. Tidak puasa duluan, tidak lebaran duluan, gitu maksudnya. Illa ma'an nas, kecuali bersama-sama jamaah manusia lainnya, bersama-sama. Wa huwa al-masyhur, dan ini yang terkenal min madhabi Ahmad, ini terkenal dari madhab Imam Ahmad, wa Malik, wa Abi Hanifah. Jadi kalau Imam Syafi'i puasa, kamu silahkan, tapi berhari rayanya kamu makan, maksudnya kan makan itu hari raya, ya. Pada saat kamu makan, itu makan secara sirri, secara rahasia, kamu sendiri, sembunyi-sembunyi, dan sholatnya harus bersama-sama dengan apa yang telah diputuskan bersama-sama. Artinya bersama jamaah lainnya, ya, apa yang diputuskan bersama. Indonesia sholatnya hari rayanya Idul Adha, ya bersama-sama semuanya. Adapun dia tidak mau puasa atau dia saya puasanya hari Jumat, silakan, tapi sholatnya nanti bersama-sama. Nah, yang kedua, madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, ya tidak ada puasa, tidak ada dia hari raya, kecuali dia berpuasa dan berhari raya bersama-sama jamaah. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, jadi jangan salah paham ya, artinya dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini juga dia berpendapatnya mengikuti pendapat empat imam madhab. Artinya tidak benar kalau isu-isu Ibnu Taimiyah adalah orang yang tidak bermadhab. Artinya Ibnu Taimiyah adalah orang yang bermadhab, ya, ulama besar yang bermadhab. Beliau selalu menyampaikan dalam kitab-kitabnya mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Nah, ini buktinya masalah hilal pun beliau masih merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Nah, yang ketiga, yasumu ma'an nas, berpuasa bersama jamaah, wa yafturu ma'an nas, dan berbuka bersama jamaah. Wa hadza adhar, dan ini adalah yang tepat, yang paling jelas liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumukum yaumu tasumu wa fitrukum yauma tuftirun wa dhahakum yauma tudhun. Artinya yang lebih jelas, puasa kamu itu semua adalah hari kamu berpuasa semuanya, dan hari raya kamu itu adalah hari kamu semua berhari raya, dan penyembelihan Idul Adha kamu itu adalah di mana kamu berhari raya penyembelihan semuanya. Jadi di mana sholat hari raya itu adalah gagah gempita sebagai bentuk ukhuwatul Islamiyah, sebagai bentuk kekuatan persaudaraan kaum muslimin. Maka persaudaraan kaum muslimin ini harus ditekankan untuk bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Oh, ketika saya sudah datang, Ustaz, mohon maaf saya tutup bentar. Saya sudah datang, Ustaz, ke pemerintah. Saya sudah menyampaikan kepada Dewan Isbat bahwasanya saya melihat hilal. Kata Ketua Dewan Isbat, saya terlambat, Ustaz, karena sudah diumumkan. Saya harus ikut yang mana, Ustaz? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kata Imam Syafi'i, jika kamu ingin berbuka, berbukalah, tapi secara sembunyi-sembunyi. Adapun sholatnya kamu bersama-sama. Apa yang telah diputuskan, tidak boleh mengajak-ngajak, tidak boleh mengkampanyekan, tidak boleh mensosialisasikannya. Mohon maaf itu. Dan ini kitabnya rujukannya, Imam Ibnu Taimiyah. Tidak boleh mensosialisasikannya. Ayo saudara-saudara, atau takbiran duluan, tidak boleh. Salah satu takbiran duluan di medsos itu adalah salah satu mengajak-ngajak. Karena takbiran itu disunahkan oleh Rasulullah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu membesarkan nama Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun dia tidak ngajak-ngajak, dia pakai speaker Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini salah satu bagian daripada mengajak-ngajak. Masukkan ke YouTube terlebih dahulu, umpamanya besok hari Sabtu dimasukkan ke YouTube. Nah, ini juga salah satu mengajak-ngajak. Nah, inilah fenomena di negara kita di mana hari raya bisa berkali-kali. Nah, tinggal pemerintah bagaimana untuk memutuskan. Dewan Isbat sudah ada di dalamnya, namanya disebut kelembagaan Dewan Isbat, Dewan Ketetapan, ya, Kementerian Agama yang mengurusi masalah ru'yatul hilal. Nah, kalau masalah ru'yatul hilal memang kita harus fair. Jagonya itu ya memang orang NU, karena menangani ru'yatul hilal dari sebelum masa zaman Belanda. Mereka sudah mengatasi ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang begini. Mohon maaf, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang seperti ini. Ru'yatul hilal itu harus memiliki ilmu yang baik dan bagus, ya, dan tepat, dan memang orang-orang yang betul-betul di dalamnya cerdas dalam melihat hilal. Dan ada alatnya, ya. Zaman dulu, zamannya Rasul aja sulit, maka dalam Al-Quran kan begitu. Jika kamu tidak melihat hilal, walitukmilul iddata, hendaklah engkau sempurnakan bilangannya. Maka ketika Rasul ditanya berapa bilangan satu bulan itu ya Rasul, hakada, Rasul bilang 2 kali kan, 30 ya 29, 29 ditanya lagi kan begitu. Nah, itu dalam Al-Qurannya. Nah, di saat di zaman Rasul pun kadang hilal itu tidak terlihat, maka ketika tidak terlihat disempurnakan. Nah, sekarang apalagi di tahun 2022, ini abad yang keberapa? Nah, di dalam kitab juga nanti panjang lebar untuk dijelaskan. Yang jelas sekarang ini siapa yang menentukan dan siapa yang memutuskan. Kalau yang menentukan, semua berhak untuk menentukan. Kiai berhak menentukan, ustadz berhak menentukan, RT RW berhak untuk menentukan. Tapi kalau untuk memutuskan, tidak semua orang berhak untuk memutuskan. Yang berhak untuk memutuskan hanyalah sang penguasa.
Maka di dalam pemerintah ada Kemenak, di dalam Kemenak itu ada namanya Dewan Isbat, Dewan Ketetapan. Dewan Ketetapan memang kerjaannya untuk melihat hilal. Mereka lah yang akan memutuskan kapan hari raya, kapan puasa, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Dipertegas keputusan itu untuk kita berukhuwah satu sama yang lainnya, agar supaya Islam dan ukhuwah Islamiyah lebih diperkuat dan lebih dikedepankan. Hanya itu yang saya sampaikan kepada kita kaum muslimin dan muslimah, ya. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.